Dan juga saya juga semangat karena pujiannya yang luar biasa ya. Kita semua di sini memuji Tuhannya semakin hari semakin segenap hati. Semakin berekspresi ya dan semakin dari hati kita juga. Baik tadi saya sempat ngintip-ngintip dikit dari sana ya. Yang bawah, yang belakang, yang atas ya. Mari kita berikan juga semangat ya buat satu sama lain ya. Iya luar biasa loh gereja ini ya. Datang semakin pagi, betul nggak? Apalagi pujian Tuhan semakin luar biasa ya. Dan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa juga ya. Oke, mari sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita mulai dengan doa. Bapak Tuhan di surga, kami sangat bersyukur Tuhan setiap hari Minggu itu terasa spesial Bapak. Karena pagi-pagi kita bangun hanya untuk Engkau Tuhan. Kita bersiap-siap hanya untuk Engkau dan juga memberikan semangat buat satu sama lain Bapak. Dan kita di sini Tuhan bisa bersekutu bersama, diberikan firman Tuhan, merasakan kasih Tuhan dari Tuhan dan juga dari satu sama lain. Kita bisa disegarkan dan bahkan kami diberi kesempatan memuji Tuhan dengan ekspresi, dengan kegembiraan, dengan sukacita sebagai satu jemaat Bapak. Tuhan pagi ini Tuhan biarlah kami ingin melanjutkan lagi Tuhan, dibentuk melalui firman Tuhan. Tuhan kiranya bekerja melalui hamba-Mu dan juga di hati kita semua Tuhan. Agar firman hari ini sungguh-sungguh masuk ke hati kami menjadi satu keyakinan bagi kami semua. Dan juga bisa menuntun kami Tuhan, mempunyai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita udah belajar Amsal ini minggu keempat ya. Dan kita sudah belajar bagaimana hikmat itu memanggil-manggil, betul nggak? Ya, kita udah belajar bagaimana hidup yang satu kali ini kita perlu untuk mencari hikmat ya. Oke, saya mau ambil waktu dikit, lihat mata-mata kalian ya. Udah lebih berhikmat belum nih? Wah, saya lihat matanya udah lebih cenghar ya, lebih clear dan lebih bright ya di dalam wajah kita. Kenapa? Kalau orang mencari hikmat itu beda. Ya, saya lihat yang terlatih sama yang tidak terlatih, yang difokuskan untuk bertumbuh sama yang tidak itu bedanya jauh sekali. Ya, ada satu pepatah bilang kalau kamu dulunya IQ-nya nggak tinggi, itu bukan salah kita, itu genetik. Ya, tapi kalau kita tidak bertumbuh dalam pengertian sepanjang hidup kita, itu salah kita. Betul nggak? Ya, dan yang terakhir juga Amsal ini hari ini kita akan belajar bagaimana juga tentang punya hikmat di dalam pekerjaan dan juga keuangan. Ini aku pas dapatnya tema yang ini lagi. Ya, kenapa kok susah banget tema ini? Karena ini tanggal tua banget, bener gak? Siapa yang udah gajian? Wah, belum semua ya. Gak apa-apa. Paling enggak, jadi gak telat ya. Pas kita gajian kita bisa mempraktekkan ya. Semua prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita ya. Oke, jadi deal ya. Kita belajar hari ini, mulai gajian kita mulai serius ya. Mempraktekkan tentang hal ini. Oke, wisdom in work and finance. Ada satu pepatah bilang uang itu bukan segalanya, betul apa salah? Hah? Coba percaya itu, uang bukan segalanya. Percaya? Mau nggak banyak yang percaya ya? Iya, nah ini. Apa dia bilang? Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau kondisi dompet kayak gini, rasanya seperti mau mati. Betul ya? Nah aku nggak mau suruh angkat tangan. Siapa yang pernah merasakan seperti ini? Nggak usah ya. Tapi saya tahu rasanya pasti nggak enak banget ya. Dan hari ini Tuhan itu luar biasa ya. Bukan cuma diajarin hidup bertobat, mengasihi, menyembah Tuhan, bertumbuh ya. Tapi juga di Amsal-Amsal ini Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana menjadi orang yang semakin stabil dan bertumbuh di dalam keuangan. Ingat ya, goalnya bukan jadi kaya. Ya, goalnya adalah stabil dan bertumbuh serta bisa menjadi berkat ya dalam bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, hari ini ada 4 prinsip yang saya akan bagikan buat kita semua di pagi hari ini supaya kita bisa mulai belajar dari Amsal ini dan bertumbuh dalam keuangan kita juga. Yang pertama adalah the call to diligence. Ya, panggilan untuk menjadi rajin. Ya, nomor 1 rajin. Oke,
di Amsal 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya lanjutkan langsung ya di Amsal 10-nya ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, jadi prinsip pertama dibuka dari satu pertanyaan. Apakah kita ini orang yang rajin atau kita orang yang suka menunda-nunda? Ya, apakah kita langsung secara aktif bekerja untuk mengumpulkan uang atau kita adalah orang yang overthinking atau kebanyakan mikir ya, akhirnya kita tidak ada yang namanya action. Ya. Ini kalau kita lihat sama-sama orang yang pintar sama orang yang rajin. Siapa yang bisa lebih bertumbuh dalam keuangannya? Saya pernah ketemu orang yang pintarnya luar biasa, pendidikannya luar biasa, tapi mengalami kesulitan terus keuangannya. Ya kenapa? Karena dia banyak menunda-nunda. Karena dia pikir idealismenya, oh ini nggak bisa, ini nanti aja, ini kayaknya belum sekarang. Tapi berbeda sama orang yang rajin. Apapun peluang di depan mata, disamber sama dia. Ya, ini tetap menjaga unsur keseimbangan ya. Tapi ini dijual, ini dibisnisin, ini dikerjakan. Dan itu yang Tuhan bilang bisa menghasilkan buah di dalam keuangan kita bersama-sama. Oke, kalau di Amsal itu, semut itu adalah sebuah superhero. Ya, tokoh superhero di dalam kejujuran. Jadi contoh yang luar biasa ya di dalam kejujuran. Sebenarnya kita cuma belajar dari semut aja, sudah bisa mengcover semua masalah di dalam finansial. Apa sih karakter semut yang kita perlu pelajari? Yang pertama, dia bekerja itu dengan inisiatif sendiri. Ya, semut bekerja tanpa disuruh. Coba pernah lihat semut jejer, ada mandornya? Pernah? Semutnya ada berapa puluh ribu, tahu-tahu ada satu yang berdiri di pinggir terus teriak-teriak, ada nggak? Nggak ada. Ya, mereka selalu bekerja tanpa disuruh. Nah, kadang-kadang kenapa kok keuangan kita jadi sulit? Karena kita ini mesti motivasi dulu, ya, mesti disenggol dulu, ditarik-tarik dulu, baru kita mau untuk berinovasi, untuk bekerja, untuk rajin, untuk mencari-cari peluang, untuk aktif mengumpulkan finansial kita. Ya, apalagi yang merupakan satu kualitas dari semut, yaitu dia pandai bekerja sama sebagai tim. Ya, kalau kita lihat sama-sama semut itu selalu makanan besar ya, ada bangkai serangga atau ada sisa makanan kita ya, mereka selalu rame-rame terus diangkutnya bersama-sama. Jadi si semut ini bukan individualis, bukan nggak kenal siapa-siapa, tapi dia bekerja sama. Ini yang kita bisa pelajari ya, bahwa untuk bisa sukses secara finansial itu, kita perlu untuk punya link, perlu untuk punya sahabat, perlu untuk punya partner, perlu untuk punya penasihat, perlu untuk punya orang yang berdiskusi, perlu untuk bekerja sama. Kayak misalnya kita kerja dalam satu perusahaan tapi kita nggak bisa bekerja sama, sebentar aja pasti kita keluar dari perusahaan itu. Kita punya perusahaan, mendirikan perusahaan sendiri tapi kita tidak bisa partnership, pasti kita putus. Kita bergumul bertahun-tahun dalam keuangan kita tapi kita tidak membiarkan orang menjadi penasihat kita, itu pun kita akan fail. Ya, sama halnya dengan bekerja dengan konsisten. Ini juga sangat penting ya. Kalau kita kerja, kita perlu kerja terus konsisten ya. Ya, kayak film itu, Cek Toko Sebelah, masih ingat gak? Ya, film itu. Kalau orang Chinese itu buka toko, tanggal merah pun tetap buka, bener gak? Makanya mereka sukses. Nah, tapi saya nggak mau kita belajar dari itu ya. Waktunya liburan, waktunya family day, nggak apa-apa. Tapi maksudnya kerjanya secara konsisten. Siapa di sini rumahnya pernah kelewatan semut yang bawa makanan? Pernah? Pernah ya? Ya. Terus semutnya
kita nggak bunuh, kita biarin, terus kita tidur. Kita bangun lagi, masih kerja nggak? Masih kerja. Besoknya kita tidur lagi, bangun lagi, masih kerja. Masih kerja terus. Ya, nah konsistensi inilah yang menjadikan keuangan kita bisa sehat. Apalagi dia bekerja untuk menyiapkan masa depannya. Kalau kita tahu sama-sama, semut itu ngerti ya, namanya bentar lagi musim dingin. Ya, bentar lagi si ratu itu harus bertelur. Bentar lagi kita punya banyak new generation. Kita harus siapkan makanan seperti ini. Mereka siapkan semuanya. Ya, nah kita juga perlu sama-sama ya berpikir suami istri, sahabat-sahabat ya, benar-benar harus berpikir tentang bagaimana menyiapkan masa depan kita. Ya, misalnya 3 bulan lagi harus bayar uang sekolah anak. 3 bulan lagi harus bayar kontrakan, mungkin habis ya. Apalagi cicilan, mempersiapkan untuk sesuatu yang lain. Itu perlu kita pertimbangkan. Ya, tadi pagi ada orang yang sharing sama saya, bro ini sayang saya waktu belum jadi murid, uang saya habis semua bro, kenapa? Saya belum dapat pelajaran tentang semut ini bro. Saya dapat uang gajian 3 hari habis bro, saya habisin. Nah itu, ya ini masalah dalam perencanaannya. Ya, dan yang paling bagus adalah semut itu ngerti artinya berbagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harta yang kita dapat itu ya, bukan banyak itu buat diri kita sendiri semua loh. Bukan. Tapi kalau kita semakin mendapatkan banyak, artinya Tuhan pengen kita berbagi. Ya, kalau kita lihat semut ada di depan sebuah makanan, kita nggak pernah lihat ya semutnya perang rebutan makanan, pernah nggak? Terus mereka gigit-gigitan, bunuh-bunuhan, pernah? Enggak, justru mereka ngangkat makanan itu untuk dibagikan kepada seluruh koloninya. Jadi dari semut aja di satu ayat ini kita udah belajar begitu banyak. Inisiatif, bekerja sama, konsisten, mempersiapkan masa depan, dan berbagi hasil dengan satu sama lain. Ini prinsip yang pertama. Ya, Anda bisa sukses dan bertumbuh dalam keuangan Anda jika kita punya kerajinan, diligence. Ya, dan ini sekali lagi goalnya bukan untuk jadi kaya raya, ini bukan ya. Goalnya adalah untuk bertumbuh, stabil, dan bisa menjadi berkat bagi satu sama lain. Amin. Kita lanjutkan yang kedua. Ya, yang kedua ini bicara tentang perencanaan. The value of planning and steady work. Ya, ini ngomongin tentang bagaimana kita merencanakan keuangan kita dan juga punya pekerjaan yang stabil. Saya sebutnya juga pengertian ya, understanding. Oke, di Amsal 21 ayat 5 dibilang, rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, berapa banyak di antara kita dalam perencanaan keuangan kita tergesa-gesa lalu mengambil keputusan yang salah. Pernah nggak? Pernah nggak? Salah investasi, salah pindah kerja, dan lain sebagainya. Nah ini, ya hati-hati ya. Prinsip yang kedua adalah jangan buru-buru. Bahasa Jawane ojo kesusu. Ya, jangan maunya cepat segala sesuatu. Kita perlu pertimbangan ya. Tadi yang pertama jangan lambat-lambat, yang kedua juga jangan terlalu cepat ya. Semuanya harus dengan perencanaan yang matang. Pertimbangan, apa aja yang perlu kita pertimbangkan? Ketika menentukan akan bekerja apa. Ini luar biasa ya. Kemarin saya baru dapat satu nasihat dari orang yang sangat berhikmat, saya merasa ya, dalam hal pekerjaan dan keuangan. Kadang-kadang kan kita pikir ya, waktu anak-anak menimba pendidikan ya, mereka tuh pengennya, pengen jadi dokter, pengen jadi ahli bangunan, insinyur, pengen jadi ahli komputer, pengen jadi ahli keuangan dan lain sebagainya ya. Orang ini mengajarkan pada saya tentang perencanaan yang lebih luar biasa lagi. Misalnya, nak kamu mau kerja di perusahaan apa? Perusahaan A. Dia mulai cari perusahaan A itu, nyari pegawainya lulusan apa. Nah, waktu dia bercita-cita untuk kerja di sana, dia akan mengambil lulusan yang sesuai dengan permohonan daripada perusahaan itu. Wih, saya lihat ini luar biasa ya. Ini seperti perencanaan yang lebih double lagi gitu loh. Ya, mereka mempersiapkan masa depannya dengan sangat luar biasa. That's why mereka berhasil. Ya.
Saya mau mengajarkan anak saya juga tentang hal ini. Jadi impian kamu di mana, kamu mempersiapkan diri. Ini ada unsur rohaninya dikit ya, bonus ya. Nah, kamu mau habis setelah kita meninggal mau kemana? Mau ke surga. Nah, lu mesti siap-siap di sini ya untuk bisa mengikuti standar daripada kehidupan di surga. Mungkin itu lebih jauhnya seperti itu. Nah, ini adalah masalah faktor pertimbangan. Apalagi? Nih, orang-orang muda, kita banyak ditawarin pekerjaan-pekerjaan baru. Kadang-kadang kita tergiur karena kalau orang mau ambil kita, biasanya tuh mereka kasih naik 50%. Gajinya double. Be careful ya. Kadang-kadang stabilitas lebih penting daripada hasil. Ya, contohnya, kalau kamu bekerja di perusahaan kamu sekarang udah cukup panjang, semuanya bagus, rata, buat sampai pensiun pun bisa, sampai semuanya bisa. Kamu harus pertimbangkan 100 kali untuk pindah kerja. Kenapa? Karena mungkin memang gaji yang diberikan itu bagus, hasilnya bagus, tapi kamu nggak tahu kamu akan cocok nggak di perusahaan itu. Bagaimana kalau kamu ke sana, pindah, kamu dapat hasil bagus, tapi 3 bulan mereka udah terminate kamu. Atau banyak sekarang perusahaan yang 2 tahun kamu dipekerjakan, lalu mereka ambil ilmu kita, setelah itu diterminate. Habis masa depan kita. Padahal di perusahaan yang lama kita mungkin udah kerja 5 tahun, 10 tahun, semuanya berlangsung dengan stabil. Mungkin gak sewah gaji yang ditawarkan di tempat yang baru, tapi stability itu adalah harta. Ya ingat ya sekali lagi ya, goalnya jangan tamak. Ya, kamu mesti pikirin stabilitas, pertumbuhan, sama kita bisa menjadi berkat, itu lebih daripada harta yang lebih banyak. Ya, sama halnya ketika Anda sekarang bekerja lalu memutuskan untuk berbisnis, itu juga kita perlu pertimbangan. Perhatikan sisi keamanan bukan hanya hasil yang maksimal. Amin semuanya? Ya, yang berikutnya adalah ketika kita mau melakukan investasi. Investasi itu juga bahaya. Ya, investasi itu ada 2, satu bisa untung, satu bisa rugi. Jangan pikir investasi untung terus. Kalau iklan aplikasi investasi, dia bilang selalu untung, bener gak? Ya iya, namanya juga iklan. Ya, tapi orang yang ngejalaninnya, waduh. Nah ini hati-hati ya. Dan juga jangan percayakan uang kita kepada orang ya. Gak ada namanya uang mudah. Ya, oh bro saya dapat warisan bro, ini ada perusahaan bisa mengerjakan saham untuk kita, kamu kasih uangnya ke situ. Saya udah dengar ratusan kali nih. Dalam waktu 2 tahun jadi 0. Ya, apalagi, oh ini nih perusahaan falas, kasih uangnya ke situ. Dikerjain sama dia, benar-benar bukan dikerjakan, dikerjain. Habis semuanya. Ya, be careful sama yang namanya investasi. Mesti tahu ini perusahaannya benar apa enggak, hasilnya gimana, orang-orang yang udah jalan bagaimana. Ya, semuanya perlu kita perhitungkan. Ya, nah oleh karena itu kita perlu banget namanya berdoa, namanya mempelajari, namanya apalagi? Minta nasihat. Minta nasihat, ini sangat penting brother sister ya. Hati-hati ya, jangan salah melangkah, hidup cuma 1 kali, begitu kita salah melangkah kita mesti menebusnya dalam 10-15 tahun, kita habis yang namanya waktu. Ya, nah untuk minta nasihat ini juga satu hal lagi ya, pinjam meminjam uang, bisnis bersama, tolong di sini jemaat kita semuanya minta nasihat. Ya, saya paling stres kalau dikenain kasus keuangan. Bro, sister itu pinjam uang, gak balikin ke saya. Oh ya, berapa banyak? Banyak banget tuh, sampai kaget kita. Nggak ya, 3 jam gak balik. Terus baru kamu udah minta nasihat belum waktu pinjam? Gak ada sih bro. Nah itulah kita ini ya. Kalau pas pinjam gak minta nasihat, pas kita masalah kita mesti masuk. Stres ya, jadi pelayan, jadi pemimpin grup, stresnya di situ. Kenapa? Karena ada orang yang tidak berhati-hati dalam bekerja sama. Nah karena kita keluarga semua kan mau gak mau kita harus terlibat. Tapi Anda sendiri akan merasakan akibatnya. Stres banget kalau kita tidak benar-benar punya value of planning ya. Tergesa-gesa itu bahaya sekali. Oke, ada satu pepatah mengatakan time is waktu. Iya, ya. Kenapa? Karena kita lagi iklan early is godly ya. Iya, time adalah waktu. Dan sekali lagi saya sangat semangat hari ini banyak yang datangnya tepat waktu ya. Luar biasa. Nah, kenapa kok saya bicara tentang ini time is money ini? Karena satu kesalahan di investasi
akan membuat kamu kehilangan banyak harta. Mungkin kamu masih kerja, bisa kejar lagi, tapi mungkin kamu butuh 10, 20 tahun untuk melunasi kesalahan itu. Ya, satu wrong move di bisnis Anda itu bisa membuat Anda harus menebusnya dalam waktu yang panjang. Makanya dibilang time itu adalah money. Ya, selain orang bilang, wah kalau waktu bisa menghasilkan uang, ya itu dari sisi positifnya. Tapi dari sisi yang buruk adalah begitu kamu salah, kamu akan kehilangan waktu begitu lama. Bisa tebus lagi nggak? Ya maybe bisa, maybe enggak juga. Tapi yang udah pasti kamu akan kehilangan set. Ya, begitu panjang waktu yang akan kamu kehilangan. Nah makanya ada satu pepatah dibilang, penyesalan itu datangnya akan selalu di akhir. Karena jika di awal namanya pendaftaran. Ya, penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, makanya orang kalau udah nyesel, aduh kenapa ya, kenapa aku nggak mempertimbangkan, kenapa aku nggak serius, kenapa aku nggak minta nasihat, kenapa aku nggak pelajari dulu. Nah ini, yang kedua prinsipnya ya. Jadi yang pertama adalah rajin, yang kedua melangkah dengan hati-hati. Yang ketiga, dia ngomongin tentang honesty. Ya, kejujuran yang menghasilkan pertumbuhan. Ini bicara tentang integritas di dalam keuangan kita. Di Amsal 13. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya. Menjadi kaya, yakun kaya. Terus di Amsal 21. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ya, ini di ayat ini saya ngeri sekali ya lihatnya ya. Jangan-jangan kita kerja ini tapi sebenarnya kita lagi mencari, bukan mencari uang, tapi mencari maut. Ngeri ya. Be careful ya. Coba kita lihat pekerjaan kita. Apakah kita mencari uang atau mencari maut? Nah, saya pelajari dengan lebih dalam ya. Apa sih artinya harta cepat diperoleh? Kok salah? Kenapa? Emangnya nggak boleh? Ya, memangnya nggak boleh kita dapat uang dengan jumlah yang cepat. Nah, apa sih artinya mengumpulkan sedikit demi sedikit? Udah pasti ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit itu artinya bekerja dengan rajin dan tekun. Udah pasti ya, itu clear. Apalagi berbisnis dengan jujur dan memberi servis yang terbaik. Bisnis yang berhasil itu bukan cari cuan ya. Bisnis kalau cuma cari cuan sebentar tutup. Tapi bisnis yang berhasil adalah kalau Anda memenuhi kebutuhan daripada customer. Anda memberikan servis yang terbaik. Ya, Anda memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik. Itu adalah bisnis yang berhasil. Ya, nah dengan cara itu kita nggak mungkin menerapkan harga yang gila-gilaan atau mengumpulkan harta dengan waktu cepat. Tapi waktu kita bisnis dengan jujur dan memberi servis yang terbaik, itu yang akan berlangsung jangka panjang, menjadikan kaya. Ya, apalagi sehat dalam manajemen keuangan ya. Bagi siapa yang bisnis di sini jangan pernah mencampur uang pribadi dengan uang perusahaan. Ya, kenapa? Pasti kepake. Ya. Apalagi kalau perusahaan itu melibatkan partner-partner bisnis, kamu yang pegang keuangannya, kamu campur sama keuangan pribadi. 100%. Pasti jadi masalah di sana ya. Jadi kita perlu 3 hal ini. Kalau kerjalah dengan rajin, berbisnis menjadi perusahaan yang memberikan servis yang baik. Yang ketiga adalah sehat di dalam manajemen keuangan dan pribadi kita. Nah, sekarang kita balik lagi, kenapa harta yang diperoleh dengan cepat itu bermasalah ya. Saya baca kata-kata aslinya dibilangnya hebel. Ya, hebel. Ya. Jadi hebel itu artinya ada 4. Yang pertama adalah harta yang didapat dengan tidak melakukan apa-apa. Ya, nggak ngapa-ngapain dapat harta. Artinya apa ini? Kata yang gampang ya, saya nggak mau kerja tunggu warisan. Gimana? Hah? Oh orang tua saya kaya, saya tungguin aja warisannya turun. Nah ini. Ya, karakternya kagak ada. Makanya waktu dapat harta dia nggak ngerti cara menggunakannya, habis. Harta yang tidak didapat dengan tidak menggunakan apa-apa. Nggak pakai skill, nggak pakai belajar, nggak pakai pertumbuhan, nggak pakai kerja keras, habis.
Ya kenapa? Karena karaktermu kurang untuk bisa mengelola, boro-boro mengembangkan harta itu. Ya, tapi kalau harta yang diperoleh dengan dikit-dikit itu perlu kerja keras, perlu karakter dan lain sebagainya. Apalagi Hebel itu juga bicara tentang harta yang diperoleh dengan kejahatan. Ya, dengan menipu. Nah, itu bahaya, itu mengakibatkan maut. Kenapa? Karena mudah hilang, apalagi mendatangkan jerat buat kita. Ya, kita akan masuk penjara, kita akan dikejar-kejar, kita akan susah tidur, akan guilty feeling dan lain sebagainya. Harta yang diperoleh dengan kejahatan dan menipu itu adalah melawan perintah Tuhan. Jadi kita akan hidup di dalam ketakutan terus. Ya, saya lihat ada orang yang kaya luar biasa tapi kok nggak bisa menikmati hidup ya. Kok sedih, kok ketakutan. Ternyata ada sesuatu yang dia lakukan yang menghakimi hati nurani dia. Jadi nggak jadi berkat, ya menjadi jerat buat dia. Apalagi akhirnya harta-harta yang didapat dengan kejahatan dan menipu itu mengandung kutuk dan bukan berkat buat kehidupan kita. Ya. Nah, di kesempatan kali ini secara khusus saya mau ingatkan jemaat tentang isu pengen cepet kaya lewat berjudi. Ya, be careful sama yang namanya judi. Ya, judi itu ngeri loh. Saya nggak mau angkat tangan ya, nanti kamu malu mungkin ya. Coba kamu pikirin, siapa yang dulunya sebelum jadi murid, sebelum bertaubat, itu punya kebiasaan judi. Dan hati-hati waktu kita stres, kita bisa balik lagi ke kebiasaan itu. Saya lihat ya, orang yang judi ya, semuanya habis. Ya, saya ketemu satu orang yang judi, mobil jual. Apa lagi? Rumah jual. Ya. Dirinya kok bisa dijual juga. Saya jadi budakmu deh. Iya kan? Semuanya dijual. Yang lebih gila lagi tuh sampai dia ngumpulin sendok-sendok di rumah untuk dikilo untuk dapat uang. Uangnya bukan dipakai buat makan, dipakai buat judi lagi. Judi itu sama ngerinya sama narkoba. Sama ngerinya. Ya, kalau kamu udah ketagihan, padahal secara logik itu udah gak masuk akal loh. Ayo main judi, tingkat keuntungan berapa persen? Peluangnya berapa persen? Keberhasilan. Sepersekian, tapi tetap dilakukan. Kebodohan yang nyata. Ya, tolong ya, bagi sini yang tergoda. Atau kadang-kadang hati-hati nih, ini menggoda banget ya. Saya di Facebook tiap hari dikirimin aplikasi judi pasti untung. Ya dia yang bilang pasti untung, yang ikut bobol semua. Ya, apalagi kita yang sudah mulai tergoda nih, masang di sini bro, masang di sini. Hati-hati. Ya, pertama itu melanggar perintah Tuhan, tapi juga itu akan menghancurkan hidup kamu, bukan cuma keuangan kamu. Pernikahanmu, keluargamu, masa depanmu hancur semuanya. Karena judi. Ya, tolong ya, yang tergoda atau mungkin sudah jatuh dalam hal itu, mari kita bertobat bersama-sama. Ini ngeri dan jahatnya luar biasa. Tapi kamu mau grow, mau stable, mau jadi berkat, finansial kamu itu caranya adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan tekun. Di sana ya, you punya karakter, apalagi, you punya hati yang bersyukur ya, semuanya keluar. Ya, dan kita akan lebih menghargai apa yang kita dapat daripada segala sesuatu yang kita dapat dengan instan. Ya, nah yang berikutnya yang terakhir adalah the principle of stewardship or trusted. The principle of stewardship ya, ini artinya adalah Tuhan memberikan kepada kita harta untuk kita kelola sebagai orangnya Tuhan ya, yang mengelola harta yang Tuhan berikan. Di Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ya, jadi Tuhan kasih kita harta, bisa dua, kita lakukan secara bijak, satu kita lakukan buat boros. Ya, nah ini boleh nih angkat nih. Siapa di sini yang orangnya cenderung boros? Ayo, waduh, nggak banyak ya. Pantesan di GKD ini keuangan kuat-kuat semua ya. Be careful ya. Dapat berapapun kalau namanya boros pasti habis. Ya, nah. Ini kita mau drag down dikit ya, bijak mengelola harta itu bagaimana ya. Yang pertama adalah kita perlu hidup
irit. Ya, irit itu bagus. Kenapa? Irit itu nggak boros dan kita bisa memakai harta kita untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, bedanya apa? Bedanya irit sama pelit. Apa bedanya? Irit mengeluarkan uang untuk yang perlu. Ya, kalau pelit tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang perlu. Nangkep ya? Jadi uang yang perlu dikeluarkan pun kita nggak mau keluarin. Nah, itu namanya pelit. Kesehatan, sakit gigi udah berbulan-bulan. Ya, pergi ke dokter yuk ditambel. Enggak bro, minum Panadol aja. Nah itu pelit. Ya kalau irit ya memang sakit ya kita mesti bayar. Ya, nah, apalagi istri ulang tahun. Bikinlah perayaan kecil. Enggak mau bro, nabung. Nah itu irit pelit, bukan irit. Ya, nah, semuanya jelek-jelek aja, baju udah bolong-bolong nggak apa-apa pakai aja. Nah itu pelit. Ya kalau irit mungkin kita beli yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sekarang saya harus sekolahin anak ya, 2 di luar negeri ini setengah mati ya. Dan kita bukan pengusaha ya, kita pelayan Tuhan, pendeta ya. Jadi cara hidup kita bagaimana sekarang? Karena tinggal berdua, kita benar-benar menjalankan hidup yang irit. Ya, kalau makanan kita udah pasti nggak ada masalah lah. Kenapa? Karena kita selalu kalau lapar carinya GoFood. Ya, cari GoFood, cari yang lagi diskon dan gratis ongkir. Udah gitu kita makannya nggak banyak-banyak kan. Nggak boleh makan nasi banyak-banyak, udah umur 50. Ya akhirnya kita pesan 1, kita bagi 2, udah selesai. Ya hidupnya sangat irit apa pelit tuh? Irit ya. Nah itu adalah cara hidup kita, boleh dilakukan buat semua orang ya. Tapi masih banyak item yang lain, bukan cuma itu ya. Apalagi menabung. Brother sister mesti jago menabung ya. Nah saya tanya nih buat para kaum pekerja di sini. Menabung itu di awal gajian atau di akhir? Hah? Yang benar, ada yang nabungnya dapat uang dikantongin asik, duitnya banyak ya. Saya irit-irit deh supaya akhir bulan bisa menabung. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kamu harus menabung itu potong dari depan. Udah gitu kamu bikin budgeting per hari pakai berapa. Dan mau nggak mau harus cukup. Itu baru Anda bisa grow di dalam finansial kita. Ya, jangan pernah percaya menabung di akhir bulan itu bisa berhasil. Nggak ada. Ceritanya nggak ada. Ya. Nah, kalau gitu ya, kita udah nabung, kita hidupnya irit. Berarti keuangan kita oke dong, longgar dong. Ya, apa yang harus kita lakukan? Memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan. Ya. Nah, ini saya mau kita lihat ya, khusus yang poin ini ya. Memberi kepada Tuhan itu maksudnya apa? Tuhan itu baik apa jahat sama kita? Kamu percaya nggak Tuhan itu cuma sayang sama orang baik? Tuhan adil nggak sama orang baik sama orang jahat? Adil ya, jadi pribadi Tuhan itu baik. Tuhan kasih sama kepada orang jahat maupun orang baik. Makanya ada ayat yang dibilang Tuhan menurunkan hujan dan panas matahari kepada orang jahat dan orang baik. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pribadi yang kedua, orang jahat. Orang jahat bisa baik nggak kepada orang yang baik kepada mereka? Nah, sama-sama mafia baik nggak? Baik, ya. Orang jahat bisa baik sama orang yang baik sama mereka. Nah, pertanyaan saya, kalau murid Yesus bagaimana? Ada orang yang udah menjadi murid Yesus diberkati begitu banyak, tapi susah kasih kepada Tuhan. Siapa pribadi yang lebih baik daripada Tuhan? Saya sangat suka ya spend time sama brother sister di sini ya. Mungkin saya cerita tentang pelayan lah ya. Kebetulan Bro Diki ada di grup kita ya. Kalau spend time sama Bro Diki sama si Steffi ini seru. Bisa habis 3 jam ya, 4 jam. Udah gitu karena seru ngobrolnya panjang, pesen lagi. Tambah kopi, tambah kue ya. Nah disitulah kita mengorbankan prinsip hidup irit kita ya. Bayarannya mahal. Iya. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Habis selesai spend time itu, selalu kita adu-aduan pengen bayarin. Iya, jangan bro, saya bro. Akhirnya handphone kita pecah karena diadu-adu ya. Waktu mau bayar QRIS-nya itu.
Iya, iya. Kenapa kok kita pengen bayarin? Karena kita love. Karena ini my good friend. Ya. Nah, sama artinya dengan bagaimana kita hidupi hidup Kristen kita dengan keuangan kita. Kita mau memberi kepada Tuhan buat apa? Karena Tuhan itu our good God, our good Lord. Kalau kita nggak memberi sama Tuhan yang baik kepada kita, dibandingin orang jahat aja gimana? Mereka aja ngerti loh memberi sama orang yang baik sama dia. Apalagi jemaat ini orang yang baik nggak? Mengasihi kita nggak satu sama lain? Saya bersyukur banget ya sama jemaat ya. Saya sangat mengasihi kita semua, bisa merasakan kasih kalian dekat ya. Kita bukan sempurna loh, kita semua punya kelemahan ya. Tapi saya lihat jemaat ini orang yang mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi satu sama lain. Nah, ada orang datang sama saya kemarin, berapa hari yang lalu, bro, membayar perpuluhan itu penting nggak? Aku ceritain, kalau sama Bro Diki aja yang baik, kita mau bayarin. Ya, gimana sama Tuhan? Pasti kita mau memberi dong sama Tuhan. Ya, terus yang kedua, saya ini adalah seorang pelayan Tuhan yang beruntung ya, bisa melihat mungkin 30-an gereja di seluruh Indonesia. Iya. Saya lihat brother sister itu ada yang rumahnya bocor, nggak bisa beresin. Ya, mesti pakai ember di mana-mana. Saya lihat bukan cuma rumahnya, kadang-kadang tempat ibadahnya itu nggak representatif. Ya, saya ngerti itu. Saya lihat yang punya kesulitan uang sekolah banyak sekali. Ya, saya lihat pekerjaan di daerah, saya lihat Indonesia bergumul soal finansial, pasti yang kena daerah dulu karena kekuatan mereka nggak kuat. Ya, dan saya dengan segala keterbatasan saya sangat willing untuk bisa memberikan. Ya, makanya saya sangat suka sekali untuk nunggu gajian. Ya, kenapa? Waktu gajian itu saya bisa kasih untuk menyumbang pekerjaan Tuhan dan menyumbang orang-orang yang kesulitan. Ya, apalagi kalau saya pergi ke daerah, saya diutus ke daerah, saya sangat suka untuk bertemu dengan orang-orang di daerah. Bahkan kalau bisa, kita bisa membantu mereka. Nah, waktu Anda tahu tentang prinsip ini ya, mengapa kita mau menolong orang, mengapa kita mau memberi buat Tuhan? Karena Dia itu our good Lord. Dia itu our Tuhan yang baik. Apalagi jemaat adalah our good friends. Our good family. That's why kita mau memberi. Ya, uang kita juga banyak itu habis buat sekolah anak pasti sekarang ya. Karena kalau anak-anak lagi di kuliah, itu banyak yang bilang the hardest moment of your life. Ya, benar nggak yang nguliahin anak? Ya, kita mesti berhemat, mesti ini. Tapi di sela-sela itu kita juga kasih budget untuk bisa apa? Membantu brother sister yang kekurangan. Kadang-kadang budget kita udah habis, ada yang kekurangan lagi, kita bisa ambil dari tabungan kita. Why? Karena itu adalah good Lord dan ini adalah good brother and sisters. Orang jahat aja bisa kasih sama orang yang baik sama mereka. Kita sebagai murid Yesus kita mesti punya prinsip ini ya, lebih daripada mereka semua. Amin. Nah, sekali lagi saya bilang, ini goalnya bukan jadi kaya, tapi goalnya adalah bertumbuh, stabil dan menjadi berkat. Ya, uang itu bisa dipakai buat apa aja. Orang bijak memakai uangnya untuk memberkati keluarganya. Ya, keluarga bisa punya kesehatan lebih baik, punya pendidikan lebih baik, punya sukacita, bisa menikmati bersama, bisa bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, dan orang bijak juga memakai hartanya untuk membantu sesama. Ya, saya pengen sekali brother sister di sini benar-benar jadi orang yang bijak ya. Ngerti pakai uangnya ya. Irit, nggak berlebihan, menabung, memberi pada Tuhan, memberkati keluarganya dan juga membantu sesama kita. Ini ada satu quote ya, dibilang orang bebal kalau punya uang, uangnya itu jadi jerat buat dia. Ya. Tapi kalau orang bijak punya uang, uangnya jadi berkat. Ya, contohnya orang merit, usaha. Dulu waktu miskin baik, waktu udah banyak duit gimana? Jadi nakal. Ya, dulu waktu lagi berjuang sama-sama sama istrinya gini. Sama anak-anak ngumpul terus. Tapi begitu punya uang, waduh.
Apa yang digunakan buat orang bebal? Waduh, banyak pilihan ya. Pilihan itu mengerikan ya. Mulai dipakai buat jajan, mulai dipakai buat transfer ke kuntilanak, ya. Mulai dipakai buat masang-masang judi sedikit, mulai be careful. Ya, ini hati-hati. Uang bagi orang bebal jadi jerat. Ya, tapi uang bagi orang yang bijak akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin semuanya? Ya, sekarang saya mau tanya satu hal ya. Apa barang paling mahal di dunia? Ayo, siapa bisa jawab? Apa barang paling mahal di dunia? Siapa bisa jawab? Tebak aja, asal aja. Ada yang bilang kesehatan, masih kalah. Apa lagi? Hah? Apa yang paling mahal? Ini yang paling mahal. Hidup itu murah, yang bikin mahal itu gengsi. Ini mahal. Gengsi itu mahal banget. Iya, kamu kalau hidup, ya kamu jangan beli baju yang jelek-jelek banget ya. Tapi sekarang banyak distro-distro ya, yang bagus pabriknya 50.000 bagus. Tapi kita kalau nggak pakai yang 2 juta gatel bro. Nah ini namanya gengsi. Ya, sepatu, ya mau yang 300.000 sama yang 10 juta. Dua-duanya sama-sama nggak dihargai, sama-sama diinjek. Iya, cuman kalau kita nggak pakai yang mahal, waduh, gengsi gue di mana bro? Anda beli mobil untuk yang irit ekonomis sesuai kebutuhan atau yang bagus? Ya, yang kelihatan orang. Ya, akibatnya paling sulit hidup dengan memenuhi gengsi kita. Ya, hati-hati ya, brother sister ya. Paling menggoda itu adalah waktu-waktu Idul Fitri, itu paling menggoda. Tahu nggak? Gengsi kita bisa kena nih waktu Idul Fitri. Kenapa? Kan kita orang Kristen, bukan orang yang sebelah yang merayakan Idul Fitri. Tapi kena juga. Kenapa? Waktu Idul Fitri itu kita lihat di Instagram ya. Wih, pada ke Jepang nih. Wih, pada ke Eropa nih. Iya, kok kita di rumah aja nih. Nah, mulai nih gengsinya kena nih. Akibatnya apa yang terjadi? Tabungan sisa berapa? Beli tiket, masih kurang, pinjol. Kenapa? Emangnya waktu kamu melakukan itu, kamu pergi, kamu happy? Jadi jerat buat kita. Ya, kenapa? Gengsi itu mahal, brother sister. Enggak ada habisnya. Ya, hidup sederhana tapi fokus pertumbuhan, fokus stabilitas dan fokus menjadi berkat buat satu sama lain. Amin. Gereja kalau GKDI semuanya gitu, waduh, enggak ada yang masalah keuangan. Ya, semua dompetnya tebel. Ya, bukan kaya loh, tapi stabil, apalagi bertumbuh dan menjadi berkat. Ya, oke. Sekarang saya mau nutup dengan satu artikel tentang pemahaman Yahudi, ya, tradisi literatur rabbinik tentang kaya atau oser, ya. Ternyata mereka sudah punya nilai yang bagus ya. Dari dulu dia bilang kaya itu bukan cuman hanya materi, ya. Apa tuh kaya itu? Satu, kaya adalah merasa cukup, ya. Siapakah orang yang merasa kaya? Dia yang bersuka cita dengan bagiannya. Jadi kaya itu puas dengan apa yang Tuhan berikan, bukan semata-mata harta. Ya, bahkan ada satu quote bilang orang paling miskin di dunia kalau yang hartanya cuma uang. Kasihan, ya. Tapi kalau kita merasa kaya, kita merasa cukup, itu adalah kaya. Ya, saya merasa bersuka cita ya Tuhan dengan hubungan dengan Tuhan. Saya merasa sukacita dengan apa yang saya miliki. Saya merasa sukacita dengan pernikahan saya. Saya merasa sukacita dengan anak-anak yang Tuhan berikan. Saya merasa bersukacita dengan jemaat yang Tuhan berikan. Saya merasa bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Saya merasa sangat bersukacita, sangat bertanggung jawab dengan bisnis yang Tuhan percayakan pada saya. Itu adalah kaya. Ya, jadi kaya itu bukan uang, tapi ketika rasa syukur, rasa konten, rasa berkepenuhan itu sudah menjadi milik kita. Itu adalah kaya, ya. Nah, kalau Anda punya perasaan konten itu sudah sepertiga kaya. Kenapa? Karena baru poin 1 ya. Kita poin yang kedua sekarang. Kaya adalah berkat Tuhan untuk tujuan yang benar. Literatur Yahudi melihat harta sebagai alat untuk berbuat baik.
ya, dan bahasa aslinya mirip sama kita ya, sedekah, sedekah, ya, artinya adalah memberi sedekah atau kebaikan. Jadi menurut orang Yahudi dari zaman dulu, orang yang kaya tapi tidak murah hati belum benar-benar kaya dalam pandangan Allah. Ya, tapi orang yang mungkin cuma 3 hal tadi, apa? Stabil, bertumbuh, tapi jadi berkat juga, itu kaya dalam pandangan Tuhan. Ya, ini adalah hal yang orang Yahudi percayai. Jadi kaya itu berarti bukan mau beli apa aja bisa, semuanya gampang, bukan. Tapi kaya adalah ketika Anda merasa puas, dan yang kedua adalah punya tujuan yang benar. Dan yang ketiga, kaya yang sejati, artinya adalah shalom, keutuhan hidup. Bagi orang Yahudi, berkat Allah mencakup shalom, ya, ada damai, tidurnya nyenyak, ya, nggak ketakutan, nggak ada guilty feeling, nggak ada perasaan-perasaan yang nggak enak, ya. Apalagi sehat, relasi harmonis, ya, ini ngomongin tentang fellowship, ya. Apalagi panjang umur, dan dia bilang bukan berlebihan ya, tapi kecukupan. Ini adalah shalom yang sejati di dalam Tuhan. Artinya, brother sister, kaya itu bukan hanya angka di rekening, tapi kelimpahan hidup yang utuh di dalam Tuhan. Amin semuanya. Saya percaya jemaat kita bisa ya untuk hidup seperti ini ya. Kenapa? Waduh, semua jemaat kita di sini orangnya konten, bersyukur. Ya, apalagi punya tujuan yang benar, suka memberi. Dan yang terakhir adalah punya keutuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu quote yang mengatakan begini. Money is a tool that can either fix or damage your life. Ya, use it wisely. Ya. Artinya uang adalah alat yang bisa memperbaiki atau merusak hidup Anda. Ya, kita perlu untuk melakukannya dengan sangat bijak. Terakhir, kita mau nggak punya duit di dalam kehidupan kita? Tuhan mau ya kita punya duit dalam hidup kita ya. Tapi duitnya itu bukan untuk kayanya saja ya, tapi lebih tadi, stabil, bertumbuh dan menjadi berkat. Ya, nah, kita singkatnya adalah duit. Ya, duit itu 4 prinsip dari Amsal yang kita bisa dapat bersama-sama, yaitu diligence, understanding, integrity, dan trusted bersama-sama. Amin. Mari kita menjadi orang yang bertumbuh dalam keuangan kita, dan juga keuangan itu bukan menjadi jerat tapi menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin.